Halo everyone, apa kabar kalian semua? Sehat terus ya. Saya Knox, balik lagi di channel Doji Hunter. Kali ini saya bakalan sedikit menjelaskan bagaimana cara saya trading dengan apa yang saya pahami gitu ya. Apa yang saya pahami, bagaimana cara saya trading itu nanti di video ini saya mau jelasin sedikit atau step by stepnya. Ya biasanya saya trading seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung aja ke market. Di sini saya di kripto ya. Saya di kripto. Karena menurut saya itu pergerakannya tuh bergerak terus. Jadi saya rasa itu cukup stabil ya dibanding yang kebanyakan berhenti lalu tiba-tiba bergerak. Nah, itu agak kurang menyenangkan ya. Oke, kali ini saya coba mungkin 1, 2 atau 3 kali oper posisi aja cukup kali ya. Dan lalu saya jelasin gitu. Aduh, sorry. Oke. Langsung aja di sini kita dapat saya bermain di per satu periode ya. Nah, ini awal periodenya yaitu di sini. Awal dan akhir periodenya itu ini kita setnya zoom out atau zoom innya itu ini ya cara menentukan untuk satu periode di time frame 1 menit itu berdasarkan dari time frame 5 menit sebetulnya, dari satu candle di time frame 5 menit. Nah, tetapi kita mencari titik-titik idealnya, titik-titik yang pas untuk open posisi kita itu di time frame 1 menitnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tinggal di zoom aja aplikasinya. Aplikasi kebetulan kita pakai Binomo. Aplikasinya itu kita set atau zoom agar setiap menit-menit yang di bawahnya ini, setiap jarak menit-menitnya ini per 5 menit gitu, 5, 10, 15 gitu ya. Nah, ini yang kita pakai. Candle yang sejajar dengan menit ini bisa kita mulai sebut dengan awal dan akhir periode. Kalau yang kita mulai dari sini berarti ini awalnya, dan akhir periodenya ya di menit yang berikutnya, yang ada menit ininya ya, di 5 menit berikutnya. Oke. Kita tunggu aja awal periode yang baru di sini. Nah, di menit yang ini ya, di menit 2 ini jam berapa sih? Jam 4.45 ya. Jam 4.45 nanti ya, kita tunggu di sini. Nah, sambil menunggu kita lihat di 5 menitnya dulu bang. Tren, kita cari trennya. Tren mau lagi kemana? Nih, kalau di 5 menitnya tren lagi naik ya. Trennya lagi naik nih. Nah, trennya lagi naik. Bagaimana menentukan atau cara melihat tren itu naik atau turun itu ya udah kelihatan sih, dari sininya pun dia naik ya, semakin naik. Nah, cara lebih akuratnya itu dari supportnya. Nah, di sini harus tahu dulu istilah-istilah dalam trading ya. Sebelum belajar menganalisa tekniknya, itu coba pahami dulu istilah-istilahnya, apa itu support, apa itu resisten, apa itu bullish, apa itu bearish gitu ya. Itu coba cari dulu gitu sebelum belajar ke tekniknya. Jadi supaya yang menjelaskannya pun nggak pusing sendiri gitu ya kan. Ketika kita udah bilang support itu apa, masih nanya support itu apa, ya udah nanti dulu gitu ya, untuk ke tekniknya nanti dulu gitu. Mending pelajari dulu istilahnya dulu ya, kalau yang benar-benar masih baru banget. Nah di sini balik lagi, bagaimana cara menentukan selain dari dilihat dari grafik yang semakin naik, itu lihat supportnya tidak ditembus satu sama lain. Dia membentuk support baru, ini support baru, lalu ketika di sini bikin support baru yang tidak menembus ini, lalu dia naik lagi, lalu bikin lagi di atasnya naik lagi, nanti dia bikin lagi naik lagi, seperti itu ya. Itu kita bisa sebut sebagai tren naik atau tren bullish. Oke, di 5 menitnya kita udah dapat untuk tren kenaikan. Lalu candle yang di sini di 5 menit ini, nah candle yang sebelum yang bergerak ini, dia informasinya kemana? Informasinya ke atas lewatnya, tapi di sini dia bikin resisten, hati-hati. Oke, kita dapat ya.
informasinya dia ke atas, artinya dia masih mendukung untuk kenaikan. Kita pindahkan ke 5 menit. Awal periode tadi kita dapat apa? Awal periode tadi di jam 4 lebih 45 ini yang ada garisnya dan ada menitnya di bawah ini ya, itu informasinya ke atas ya bang ya. Sumbu atas masih panjang nih, tetapi dari bodinya atau perintahnya dia lemah bang, atau kotak ya, tidak terlalu besar gitu. Lalu dalam prosesnya ini C1 nya dia membentuk sebuah resisten. Di sini di belakang pun udah ada resisten. Nah lalu dia membentuk resisten baru yang tidak menembus resisten sebelumnya. Oke, dan candlenya cukup kuat ya, cukup kuat penurunan, walaupun informasinya itu bimbang atau masih panjang atas ini kayaknya, tapi pendek sih. Oke, informasinya bisa kita bulatkan aja ke atas ya, tapi dari kekuatannya atau dari perintahnya dia turun. Nah di sini ada support, kita lihat support ini. Ketika lahir C2 nya informasi ke bawah, dia menembus support di sebelumnya. Kalau ini udah ditembus, yang kita lihat itu kita ubah lagi nih, target support kita di mana. Nih di sini ada support berikutnya yang akan dia kejar, ibaratnya gitu ya. Kita ambil aja, ambil tanda-tandanya aja dulu gitu. Ini supportnya, ketika ditembus berarti dia akan ngejar support yang berikutnya seperti itu. Oke, kita dapat informasinya awal periode ke atas, tapi kekuatan naiknya lemah. Di sini terbentuk resisten. Ketika sudah ada resisten, bagaimana mungkin dia bisa naik, atau bagaimana cara dia naik ketika sudah lahir, sudah ada batas tertinggi harga gitu kan. Nah akhirnya dia ternyata yang terbentuk juga pun kekuatan turun, kekuatan seller. Di sini ditembus supportnya. Nah di sini lihat, perhatikan informasinya ke bawah. Di sini membentuk kembali sebuah support. Kita bisa buy di sini bang, kita bisa buy, jangan lama-lama tapi ya, cukup 1 menit. Karena apa? Karena dari awal periodenya pun bayarnya kekuatan bayarnya lemah, informasinya ke atas. Ini hanya menjawab informasi itu gitu, tapi untuk kekuatan kenaikannya kemungkinannya tidak ada gitu di sini ya. Kita bisa ambil nih, kita bisa OP di sini sebentar ya. Kita lihat informasi atau candle yang lahir nih sekarang, karena tadi kita udah telat untuk buy-nya ya, buy setelah support tadi yang terbentuk konfirmasinya. Lah ini kenapa dong? Aduh, sabar ya, bentar ya. Kenapa dah nih? Hey. Nah, oke. Ya. Koneksinya dong coy. Nah buyer ini tidak mampu menembus resisten ya bang ya, tidak mampu menembus resisten ini ya. Kita sell di sini. Telat nggak? Oke, masih bisa ya, masih masuk candle terakhir ya. Kita sell di situ, walaupun agak atur, harusnya di sini pas perpindahan itu lebih bagus. Idealnya itu pas perpindahan candle ya. Ini terlalu jauh nih, udah turun terlalu jauh nih. Tapi kalau ini jadi candle merah, berarti analisa kita betul gitu, analisa kita betul, dan profit harusnya ya, karena gara-gara tadi sinyalnya kurang bagus, jadi kita nggak dapet yang atas nih, dan itu jangan dipaksain kayak gitu. Nih harusnya profit ya. Oke, seperti itu tadi penjelasannya. Kayaknya ngejelasin sebelum open posisi kayaknya kurang ini ya, jadi telat gitu, jadi nggak keburu tadi karena masih menjelaskan ya. Oke, sekarang saya mau jelasinnya setelah open posisi aja deh. Biar nggak kecampur gitu. Jadinya tadi telat nih, kita maksa open posisi masih di sini kan. Harusnya udah telat, harusnya di sini nih karena tadi gangguan dan sebagainya, sinyal segala. Oke, seperti teman saya bilang juga ya, seperti seseorang juga bilang ya di videonya pun yang kemarin itu, saya fans banget tuh, aduh nggak ini. Jadi
Jangan trading ketika sinyalnya kurang bagus atau koneksinya tidak mendukung, sebaiknya dihindari gitu aja ya. Jangan memaksakan untuk trading. Betul nggak gitu teh ya? Gitu teh. Oke, kita dapat informasi ke atas. Nanti ya saya jelasin ya, kita dapat informasi ke atas. Ini saya cuma tanda-tandain aja lah. Ke bawah ini resisten. Karena sabar. Orang sabar itu disayang. Sayang pacar. Oke, dia kuat nggak nih untuk naik ya? Oke, saya sell dulu di sini ya bang ya, 1 menit dong. Saya sell dulu 1 menit di sini. Dia naik saya ambil, Kenapa main trading 1 menit bang? Nih perhatikan ya bang ya, perhatikan trennya yang sekarang terjadi. Ini sideways gitu, jangan lama-lama kalau trading di posisi atau market sedang sideways seperti ini, jangan lama-lama bang. Gitu ya. Perhatikan support resistennya, pasti dekat-dekat tuh kayak gini. Pasti akan ada terjadi rejeksi gitu ya. Nih di sini ini ada support nih, makanya kenapa saya 1 menit. Ini di sini ada support nih. Nah, ini pasti terpantul, ada perlawanan, di sini ada support juga gitu, di sini resisten. Gitu ya. Oke, profit ya. Oke. Nah, seperti itu saya jelasin ya, kenapa saya open sell di sini. Ini sebenarnya masih bisa OP, tapi oke, kita jelasin yang tadi OP dulu ya. Gampang lah itu trading mah ya. Yang penting analisanya dulu, perhatikan, pelajari. Awal periodenya ke atas. Ya, ini ada sumbu kecil ya. Makanya informasinya tetap masih ke atas. Lalu kita lihat resistennya di mana. Ini resistennya ya kan. Di sini pun membentuk resisten ya kan. Nah, gitu. Jadi gimana dia mau ke atas kalau di situ ada resisten? Tapi itu maksudnya itu sekedar sebagai apa ya? Sebagai tanda apa? Sebagai menandai aja lah. Gimana dia mau naik kalau udah ada resisten gitu, dan ini yang resisten berikutnya pun dekat gitu. Oke, yang kedua kita masih tunggu, kita belum dapat informasi yang kuat atau konfirmasi yang kuat untuk open posisi. Alasan kita open posisi, makanya kita tunggu 1 candle nih, 1 candle yang ini informasinya kemana? Ke bawah ya kan. Candle hijau dia mengikuti sumbu ya. Membaca informasi dari candle hijau, dia mengikuti sumbu terpanjangnya. Itu sumbu terpanjangnya ada di bawah body, berarti informasinya ke bawah ya. Ini informasinya ke bawah. Di sini ada resisten. Ini bayarnya closingnya enggak kuat menembus resisten ini, dan informasinya pun ke bawah ya. Nah di sini kita tunggu. Ini karena masih baru 2 candle ya, baru 2 candle di wilayah informasi. Sebetulnya kalau yang biasa jam terbangnya udah panjang ya, itu mungkin bisa langsung open posisi di sini berdasarkan ini closing buyer yang tidak menembus resisten dan juga informasi kuat untuk turun ya kan. Nah, tapi kalau lebih enaknya lagi, tambah tunggu dulu kembalinya, lahirnya konfirmasi. Di sini informasinya ke bawah, kekuatan seller juga melebihi 50% body candle sebelumnya, informasinya ke bawah, dan di sini membentuk resisten baru. Ini udah double resisten, udah kita sell di sini. Kenapa 1 menit? Itu tadi ya, di belakang ada support yang saya lihat, karena posisinya market lagi sideways, makanya 1 menit, dan akhirnya ya syukur ya profit gitu ya. Oke, itu kita lanjut ya. Kalau tadi langsung open lagi, mungkin di sini kita buy nih, bisa gitu. Berdasarkan mana? Nih, yang lahir di sini informasinya ke atas, bimbang ya. Sellernya ke atas atau pelemahan.
Lalu di sini membentuk support baru, informasi ke atas juga searah, berarti kan udah searah nih, support ini searah, ditambah awal periodenya pun ke atas. Nah ini kita bisa open buy gitu, 1 menit juga gitu, atau 1-2 menit, tapi 1 menit aja cukup lah gitu. Oke lanjut nih, informasinya kemana? Ke atas bang, sumbu atas lebih panjang ya. Di sini kita lihat kalau dapat informasi ke atas, kita lihat adalah support, yang kita cari adalah support. Titik terendahnya di mana untuk kita open posisinya gitu. Titik untuk ancang-ancang kita open posisi. Ini informasi ke atas. Ini yang lahir bimbang atau informasinya ke bawah. Perhatikan ya. Manakah dari sini, dari candle-candle nanti yang akan terbentuk sebelum akhir periode, dalam periode ini, mana yang lebih mendukung? Apakah dia ke atasnya atau dia ke bawahnya? Karena di sini posisi lagi sideways ya. Nah itu tadi. Oke, 2, 1. Yang lahir apa bang? Candle pembawa arah harga. Informasinya ke atas, tapi kekuatannya untuk penurunan, dan di sini membentuk sebuah resisten. Ya kan? Nah, kita bisa open posisi, bisa bang. Di sini kita open posisi sampai akhir periode, kita sell. Karena di sini konfirmasi resistennya, konfirmasi atau resisten yang terjadi di sini, dia didukung oleh candle pembawa arah harga. Sedangkan candle pembawa arah harga jika lahir di wilayah informasi, dia akan terjadi minimal setengah periode gitu ya. Setengah periode, misalkan yang terjadi yang lahir candle pembawa arah harga penurunan, setengah periode di satu periode ini kemungkinannya akan terjadi penurunan gitu ya. Tapi kita lihat nih, wah yang lahir doji nih langsung turun ini mah. Kalau doji gini mah seger nggak tuh, seger nggak? Tambahin ya di sini ya. Naik kita tambahin, naik kita sell nih, naik kita sell. Nah kan support ditembus, wah udahlah ini mah luar biasa ya, luar biasa sekali. Tembus, supportnya ditembus 32, 1. Waduh, kenapa jadi seperti itu bentuknya? Masih bisa ya, masih kuat turun sih, harusnya sih masih kuat untuk turun. Candle pembawa arah harganya dan ini juga bodinya masih cukup kuat ya. Delapan 18 detik lagi, terasa lama sekali ya kalau trading ini. 10 menit, 10 detik, 5 detik aja kayaknya lama gitu. Apalagi yang geraknya cepet tuh, cet. Waduh kayaknya tuh deg-degan aja 5 detik tuh ya, begitu ya, profit lagi ya. Nah jadi seperti itu, kayaknya udah cukup ya. Seperti janji saya tadi di awal, trading itu nggak usah lama-lama ya, 2-3 kali open posisi dengan momen yang pas gitu ya, atau analisa yang kuat, dengan alasan open posisi kita yang kuat, nggak usah tanggung-tanggung. Maksudnya bukan nggak usah tanggung-tanggung ya, maksudnya ada kira-kiranya lah gitu, tapi jangan terlalu kecil-kecil amat gitu, karena nanti kalau kecil-kecil banget kita butuh trading yang sangat lama untuk mendapatkan kepuasannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk mencari cukup 2 atau 3 kali open posisi dengan nilai yang bisa kita batasi ya, nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu besar, nggak all in juga, nggak all in tapi nggak terlalu kecil gitu ya. Jadi
ya sedang-sedang lah gitu ya, dikira-kira lah gitu. Money management itu masuknya itu dirasa udah cukup gitu ya, seperti itu. Analisanya pun diperhatikan juga. Nah, seperti itu tadi, mudah-mudahan tadi yang saya jelasin juga cukup jelas ya. Ada beberapa kali tadi ya, dua ya, untuk yang dijelasin 2 kali itu cukup ya, karena ya seperti itu aja sih. Kita mau analisa berikutnya pun pasti kayak gitu juga gitu. Intinya yang penting kalian harus pahami poinnya gitu aja. Dalam satu dan dua penjelasan yang tadi saya jelasin, coba pahami poinnya itu di mana gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you. Mungkin seperti itu dulu ya. Well guys, jadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di video ini, atau join aja di grup Telegram edukasinya ya, gratis juga kok ya. Itu udah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini nanti ya. Tinggal dicek aja langsung. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share juga videonya. Nyalakan loncengnya supaya kalian dapat terus mengikuti edukasi soal trading di channel ini tentunya. Oke, thank you. Trading with logic, think before trade. Peace out.